KRPK Blitar bersama ICW Indonesian Corruption Watch dan University Islam Blitar menggelar diskusi publik anti korupsi yang digelar pada 26 Mei 2015 lalu. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokrasi yang berwatak kerakyatan tanpa KKN. Berbagai kalangan yang hadir dalam diskusi ini nampak antusias mengikuti diskusi tersebut dan berbagai tanya jawab pun terjadi dalam diskusi ini. Dan berikut kita saksikan rangkaian acara diskusi publik anti korupsi bersama KRPK, ICW dan Universitas Islam Blitar. Hentikan, 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 tuntaskan, 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 agar semua merdeka. Kali ini kita akan bicara masalah pemberantasan korupsi, pemberantasan KKN yang merupakan sudah kita kenal sebagai kejahatan yang luar biasa. Marilah kita mampu untuk seluruh rakyat, khususnya warga Blitar Raya ini, agar supaya berani membunyikan genderang, untuk memerangi korupsi. Sekian sambutan kami. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup TNI! Yang perlu kalian pahami adalah agenda ini, mimbar ini terselenggara tidak ada campur tangan dari pihak birokrasi. Acara ini terselenggara tidak ada suntikan serupiah pun duit dari APBD maupun APBN. Acara ini terselenggara karena kesadaran, sebuah kesadaran sejati yang muncul dari masyarakat semuanya. Itu G? Saya berharap diskusi publik ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat berarti. Kawan-kawan pulang nanti juga akan membawa beberapa hal yang sifatnya mampu menggugah semangat kawan-kawan petani, nelayan atau yang lainnya yang sampai detik tetap tidur. Salam pembebasan. Ada Pato ini tak lihat wajahnya kok podo mendung kabeh iki. Aku yo susah jadi guru honorer 5 sasi rong bayaran. Jadi buruh ora tahu oleh penghargaan blas. Tiap hari disuruh ke sana kemari, upah hanya cukup untuk warawiri. Ajudan, ya. Bagaimana keadaan pemerintah kita negeri ini? Ya, semuanya baik-baik saja, Tuan. Aman dan terkendali. Bagus, itu jawaban yang aku inginkan. Dan bagaimana keadaan kabarnya istriku hari ini? Kalau bisa, Papa besok korupsi lagi. Aduh. Hingga tanpa sadar, rakyat yang tertindas membentuk kekuatan. Mereka berkumpul, berbekal kebenaran, maju bersama mencari keadilan.
sebentar. Saya ini belum tentu salah. Hukum kan bisa dibeli. Oh, kalau boleh saya tanya, Ibu ini dari mana ya? Asal Bapak tahu ya, saya akan mengusut tuntas kasus permasalahan ini. Dan perkenalkan kami dari KPK. Untuk itu, hari ini juga kami akan melaporkan kasus ini kepada KPK. Biar masalah ini menjadi masalah nasional, bahkan bila perlu masalah internasional. Sebagai pemateri, yang pertama saya hanya akan menceritakan fakta yang pernah terjadi dan kita lalui yang secara bersama-sama. Peraturan 4 Menteri yang pada intinya adalah bagi kawan-kawan petani, kawan-kawan penggarap yang telah menghuni, menduduki, menggarap tanah-tanah yang diklaim oleh pihak bertani lebih dari 20 tahun berhak untuk mengajukan sertifikasi tanah untuk redis, dan yang telah menduduki di bawah 20 tahun itu berhak untuk berhak untuk mengajukan sertifikasi tanah. Nah, permasalahannya hal-hal seperti ini, perber itu pun ini tidak mampu direspon oleh pihak daerah. Ada konflik kepentingan antara pihak Perhutani, PMK, BPN atau pemangku kepentingan yang lainnya. Yang jelas ada MOU antara KPK dengan 4 kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh kawan Trianto, ini luar biasa, ini beliau salah satu penggiat anti korupsi di Blitar. Mudah-mudahan masih banyak Trianto yang lain sehingga korupsi bisa berhenti. Kira-kira gimana korupsi itu bisa terjadi? Setidaknya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah adanya kesempatan, yang kedua adanya sarana, dan yang terakhir adalah integritas atau kemauan. Kasus korupsi ini sudah menjangkiti semua sektor, baik pertahanan, pertanian, pendidikan, kesehatan, penegakan hukum. Di sektor Pemda itu cukup banyak, misalnya program-program pengadaan barang dan jasa ataupun program-program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu kita harus proses politik dikawal, karena bagaimanapun pemimpin yang lahir dari pemimpin yang bersih maka akan melahirkan pemerintahan yang bersih juga. Oleh karena itu tanggung jawab kita bersama untuk mengawal pemerintahan yang bersih. Mari bersatu untuk rakyat, kawal praktek korupsi dan laporkan ketika terjadi praktek korupsi. Lawan korupsi. Terima kasih. Mengenai persengketaan lahan dengan pihak TNI atas nama Kodam Brawijaya di wilayah kami, Pak, itu kami bahkan rakyat desa ini sudah memiliki hak kepemilikan tanah perkebunan Gunung Nyamil. Akan tetapi beberapa bulan yang lalu kami dialog di DPRD di fasilitas Komisi Aku, bahkan ketua DPR itu menginstruksikan kepada kepala BPN untuk melihat data-data yang ada di wilayah Gunung Nyamil. Kalau Bapak izinin mungkin melihat data kami, mungkin tolong itu
apakah bisa? Bahkan lahan-lahan di sana disewa-sewakan. Bahkan yang terjadi dengan mata telanjang kami sudah melapor pihak kepolisian, tambang ilegal di sana tidak ada tanggapan, itu tidak ada tanggapan sama sekali sampai sekarang. Saat ini Nyamil diduduki, digarap oleh siapa? Digarap oleh rakyat. Berarti Nyamil adalah milik rakyat. Dari hasil investigasi kita, ada edaran dari Kodam tadi ya, kita ada bukti-bukti berupa sertifikat. Artinya memang tidak ada selembar bukti TNI memiliki tanah di Nyamil. Kalau tanah saat ini udah dikuasai masyarakat, saya berharap agar kawan-kawan tetap kita dorong untuk melakukan gugatan perdata atau bahkan langkah untuk mem-PT-UN-kan ya. Jadi yang kita butuhkan adalah komitmen, komunikasi, buat gugatan atau mem-PT-UN-kan, dan nanti akan kita dampingi hingga kemenangan ada di tangan kawan ya. Saya di sini cuma nagih janji, Pak. Dulu ketika berdirinya KRPK itu menuntut tidak ada diskriminasi hukum. Betul Pak Tri ya? Kapan ini Pak Tri? Kita selalu siap mendukung di belakang Anda. Anda butuh data dan seterusnya. Ini buat Pak Tris. Janji Pak Tri ya, janji adalah utang, ditagih sampai dunia akhirat. Hapuskan diskriminasi hukum di kabupaten kita. Betul Pak? Hapuskan korupsi di kabupaten kita. Ini loh Pak, suara rakyat ICW dari berita dari Jakarta. Intinya nagih janji Pak Tri, kapan diskriminasi hukum di kabupaten kita ini bersih? Yang seharusnya bertanya itu adalah saya ke kawan Handono. Ya, karena apa? Lumayan titip tok, Mas Tri, iki korupsi kudu beres. Masyarakat takon lapor, ora gelem. Lek jarane awake dhewe gak nangani gak konsisten. Ya, ini kau coba lagi ya. Saya sama kawan-kawan itu loh, dibayar orang, diopeni orang, dikai rokok orang, dicurigai. Dan lapor no. Akhirnya saya terpaksa melapor. Dan waktu itu juga saya tahu persis. Waktu juga, bis lapornya gak dikawal. Si ngongkol ini hilang, luar kota terus ibu. Mas Tri wis beres sukses. Lagi lo kasusmu. Saya itu dijadikan alat, ibadah aja saya. Baru ini ganda ini. Mungkin banyak saksinya. Jadi kalau pikir tebang pilih atau tidak itu sangat bergantung pada apa? Partisipasi masyarakat untuk mengawal agar kasus apapun itu bisa tuntas. Makanya partisipasi publik ini harus benar-benar kita lakukan secara masif dan berkesinambungan. Itu untuk kawan Handono ya. Untuk kasusnya K2, khususnya untuk Kabupaten Blitar, pada bulan Maret itu kita sudah mengajukan semua data terkait dengan data bottom dan terkait dengan kasus intip dan seterusnya itu ya. Bulan Maret itu kita sudah ajukan di sana. Bahkan secara nasional tim investigasi yang bernama Pak Agung Rianto Subekti dengan panggilannya Pak Itong itu juga sudah mengajukan data-data bottom secara nasional di ICW. Yang kedua, ini saya tujukan kepada Bapak Kepolisian ya, baik apakah itu di kabupaten ataupun di Kota Madya, di mana yang di Kota Madya terkait dengan data-data bodong yang indikasi di Kabupaten Blitar terkait dengan honorer CPNS pada tahun 2000 untuk formasi 2013 dan 2014 dari tenaga honorer. Soal K2
Dan kita minta nanti mungkin kalau ada data tambahan lagi yang belum register dalam kita, ada persoalan-persoalan kegaduhan, bisa kita sampaikan lagi, kemudian di follow up untuk diselesaikan. Nah, kedua juga saya sependapat karena hadir juga dari kepolisian. Satu, kalau ada manipulasi data, artinya itu sudah masuk ranah pidana karena pemalsuan dokumen dan segala macam, saya kira itu bisa diselesaikan. Jadi ada pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Satu, dan nanti kita dengan PKG daerah, kemudian kita juga bisa lakukan juga dengan PKN di tingkat nasional. Tapi kalau sudah nyata ada manipulasi dalam hal data kepegawaian, jadi itu sudah termasuk pemalsuan dokumen, maka hal tersebut sudah bisa sebagai unsur tindak pidana. Adapun masalah di kota, yang lapornya di kota, insya Allah masih di dalam penyelidikan, pemeriksaan para saksi-saksi maupun saksi ahli, atau walaupun di situ mungkin ada pemalsuan data yang dikatakan bodoh tadi, kan mungkin pemalsuan data ketika kedua pasal 32 tentang pemalsuan surat-surat. Ini dalam dalaman. Pemalsuan surat itu jelas nanti akan di cross check kepada administrasi tata negara dari Polres Blitar Kota tentang pemalsuan. Namun kan yang bisa menentukan itu palsu adalah Polda Jatim. Satu, secara umum memang semua masyarakat Kota telah mengharapkan apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Trianto tentang IP4, tapi ternyata sampai sekarang belum ada buktinya. Satu. Untuk yang kedua, apakah benar di Kabupaten Blitar ini ada sekatan-sekatan bahwa IP4 akan dilakukan atau dilaksanakan paling belakang? Yang kedua, ada virus peninggalan penjajah, yaitu dengan kalimat e-gendong. Apakah e-gendong itu termasuk dicabut? Tolong nanti dijawab kepada bapak-bapak yang terkait. Yang jelas, hasil informasi, hasil komunikasi, hasil konfirmasi kita dengan pihak-pihak yang ada di Jawa Timur kemarin, bahwa untuk tahun ini yang telah ditetapkan mendapatkan anggaran di Jawa Timur itu ada 3 kota. Yang pertama adalah Blitar, Batu, Trenggalek. Untuk yang Blitar tahun ini anggarannya IP4T itu diperuntukkan bagi 1.500, sekali lagi 1.500 pemohon. Pertanyaan kita ke BPN Jatim dan ke BPN daerah itu pertanyaannya sama. Sejauh mana tim IP4T yang ada di daerah ini dilaksanakan? Jawaban dari daerah Blitar ini, BPN-nya, tim IP4T Blitar menunggu tim IP4T dari provinsi. Padahal kita meyakini dalam perber atau juklat tersebut tidak ada pasal-pasal yang menguatkan bahwasanya IP4T di Blitar itu berdiri setelah ada IP4T provinsi. Tidak ada sama sekali. Sekali lagi, duitnya itu wis enek di 1.500 pemohon. Kurang apa? Duitnya wis enek. Ya, sekali lagi, tim IP4T itu pasti ada di sini dan anggarannya sudah ada. Setahu kita kalau ditambah itu ada gerakan yang sepakat dengan kita dengan IP4T tadi, ya. Juga ada gerakan yang katanya ngomong ada e-gendong atau apa gitu, yang katanya itu warisan dari nenek moyangnya. Kalau e-gendong itu berlaku, saya yakin kalau e-gendong itu berlaku, kalau e-gendong itu dijadikan bukti yang konkret, sampean pasti akan diusir sama orang-orang yang pegang e-gendong itu. Yang saya tanyakan, apakah sampean selama ini pernah diusir paksa oleh mereka? Berarti tanah itu adalah tanah milik rakyat.
DBS tidak merugikan pemerintah atau juga bukan korupsi dari pemerintah. Pemerintah juga tidak merugi. Namun dari izin yang diberikan pemerintah kepada PT DBS, akhirnya dari para member DBS itu ikut andil dalam DBS, yang kerugiannya mencapai kurang lebih 150 sampai dengan 200 juta, 200 miliar. Sungguh merupakan uang yang sangat kecil menurut saya. Saya ingin dari kawan-kawan KPK membantu untuk menyentil mereka yang menggunakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kesini ini sebetulnya ingin menanyakan saja, namun tidak menuntut, karena adanya TPP yang tidak tercairkan selama 10 bulan tahun 2014 yang sudah kami konfirmasi ke Kemenak Kabupaten Kediri maupun kami sudah ketemu dengan Dewan. Jawabannya besok, kemudian besok lagi, bulan depan dan sebagainya. Yang di dalam hal ini itu apakah salah seandainya kami dari guru pendidikan agama yang di sekolah umum itu menanyakan lebih lanjut, seandainya gaduh sampai di Surabaya, terus kemana kami harus bertanya? Ini kami mohon dijelaskan untuk selanjutnya kami bisa melangkah menuntut hak kami. Di waktu materi dari kawan IJW terkait permasalahan APBD jangan untuk pilkada, itu begini, di Kabupaten Blitar ini sebentar lagi akan ada pilkada. Nah, saat ini salah satu kandidat calon dan juga saat ini sebagai wagub itu sering turun ke lapangan ke masyarakat di bawah. Dulu-dulunya itu nggak pernah, hanya ketika mau pilkada ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu turun ke Pasur itu membagi-bagikan sembako. Benar kan Bapak? Itu di Pasur membagi-bagikan sembako. Apakah itu salah satu pelanggaran atau suatu memang itu benar? Jadi kami mohon jawaban dari kawan-kawan IJW. Terima kasih. Soal yang pertama tadi dana DPS, jadi ini dana publik yang dikumpulkan dan ada kebijakan yang memang diberikan untuk pengumpulan dana-dana publik. Proses ini bisa juga mengarah tindak pidana penggelapan yang kalau pengelolanya kemudian menghilangkan sejumlah dana yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, bisa saja unsur pidana penggelapan ataupun nanti disertai siapa saja penikmat aliran dana ini atau follow the money-nya siapa. Nah, ini juga bisa dikatakan tadi dengan unsur menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Soal tunjangan TPP ya, dana tunjangan guru agama yang 2014 yang lalu tidak cair. Lalu apa kita punya hak untuk menanyakan? Ya kalau kita memang berhak menerima dana tersebut, dana itu tidak kita terima, maka ada hak dan kewajiban kita juga untuk menanyakan. Saran saya agar ini juga terbangun sebagai sebuah gerakan guru, sebenarnya termasuk K2 tadi, buat forum komunitas guru yang memang mau memperjuangkan ini. Bisa nanti Bapak dan teman-teman berkumpul di Kediri tadi, misalnya ada beberapa yang memang guru tidak menerima bantuan, nanti membuat surat, misal pernyataan tersebut, ada data berapa guru yang tidak menerima, bisa mengirimkan surat karena itu dana guru agama, maka menjadi tanggung jawab di Kementerian Agama, maka menyurat saja ke Kementerian Agama dan di-CC-kan juga dengan kita sebagai bahan laporan IJW nanti. Itu sebagai basis dasar kami untuk melakukan pemantauan nanti dana tersebut. Nah, terakhir soal dana pilkada. Jadi ini memang di beberapa pilkada IJW memang concern soal namanya korupsi politik. Jadi kalau ada incumbent dia mendistribusikan dana, misal dana bantuan program pemerintah, ya sebenarnya itu dana pemerintah, tapi peresmiannya atas nama kandidat. Nah,
Ini yang dilarang dalam kontestasi pilkada kita, karena larangan menggunakan sumber dana pemerintah. Dan banyak kemasannya program-program populis tadi. Bahwa pada intinya permasalahan tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan kemarin diproses dengan tindak pidana umum. Berkasnya sudah dikirim kepada kejaksaan, namun karena ada syarat-syarat formil dan material yang belum terpenuhi, sehingga berkas perkara tersebut dikembalikan kembali pada penyidik. Kebetulan yang menangani adalah penyidik Polres Kota Tegal. Terkait dengan laporan daripada KPK mengenai adanya gratifikasi, dan kemarin disampaikan bersama-sama anggotanya kurang lebih 50 orang. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti yaitu dengan melakukan penyelidikan, dan sampai sekarang masih dalam proses. Apakah nanti ditemukan ada tindak pidana atau tidak, tergantung dari timnya, kebetulan yang dikomandani oleh Kasintang. Dan menindaklanjuti dari ICW terkait apakah ada TPPU atau tidak, yaitu tindak pidana pencucian uang. Kita lihat juga nanti apakah uang tersebut berasal dari kejahatan atau tidak. Makanya ini perlu waktu. Saya mohon kepada masyarakat selalu tetap monitor, baik pada penyidik kepolisian maupun kepada instansi kejaksaan. Serah terima dokumen-dokumen dugaan korupsi atau konflik pertanian dari Nyamil di beberapa tempat ini ke ICW, dan nanti akan diteruskan ke kawan KPK, dan nanti kita harapkan terus ada koordinasi dan komunikasi yang begitu masif antara masyarakat kita dengan ICW, masyarakat dengan KPK, dan juga dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kepercayaan untuk kepada kami dimandatkan melanjutkan kasus atas beberapa isu dan sektor tadi. Ada kasus IP4T, ada kasus K2, ada kasus DBS juga yang disampaikan ke kami ke ICW, dan kami berkewajiban dan punya tanggung jawab juga untuk meneruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk di follow up atas laporan Bapak Ibu sekalian. Dan kami yakinlah ICW juga punya tanggung jawab untuk terus memfollow up kasus ini kepada KPK. Terima kasih. Pernyataan sikap bersama. Kami gerakan rakyat dari beberapa elemen masyarakat petani, gerakan rakyat dari beberapa elemen masyarakat tani, mahasiswa, nelayan, buruh, anak jalanan, dan masyarakat sipil yang tergabung dalam jaringan anti korupsi Jatim berkomitmen memberikan dukungan penuh terutama kepada KPK dan aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi. Demikianlah tadi rangkaian acara diskusi publik anti korupsi yang digelar pada 26 Mei 2015 lalu. Semoga semua harapan dan tujuan dari acara ini diterima masyarakat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi pemerintahan Indonesia yang bersih tanpa korupsi. Sekian kebersamaan kita dan sampai jumpa. Karena dukungan dan peran ICW sangat dibutuhkan sekali untuk ini gerakan yang ada di Blitar. Bagaimana sikap dari ICW? Saya kira ICW apresiasi besar terhadap masyarakat Blitar yang dari beragam organ. Hari ini berkumpul ada dari petani, nelayan, mahasiswa, buruh, hadir dengan antusias dalam mendukung gerakan pemberantasan korupsi. Dan kami punya tanggung jawab juga untuk
menyelesaikan dan melanjutkan persoalan-persoalan korupsi yang mereka sampaikan tadi. Dan hari ini juga kita melihat bahwa sebenarnya bangkitnya kekuatan gerakan anti korupsi yang itu berbasis dari kekuatan rakyat. Dan ini yang menjadi modal besar dalam agenda anti korupsi, karena dukungan besar publik, dukungan besar rakyat adalah dukungan konkret dalam memberikan dukungan penuh terhadap agenda pemberantasan korupsi di tengah beragam ancaman pelemahan yang dilakukan terhadap institusi penegakan anti korupsi. Ya. Tentu dari beberapa persoalan-persoalan yang disampaikan masyarakat tadi, mulai dari kasus pertanahan, IP4T yang kemudian disampaikan tadi, jadi ada konflik lahan juga, ada persoalan tenaga honorer ya, guru ataupun di PNS juga, ada persoalan misal investasi bodong DBS tadi. Ini menunjukkan ada sejumlah kasus-kasus korupsi yang terjadi yang memang perlu pengawalan dan sinergi terhadap aparat penegak hukum juga, khususnya KPK dalam hal ini. Maka langkah ICW tentu dari apa yang disampaikan, dari kasus-kasus yang juga dilaporkan pada hari ini, dari proses diskusi yang tadi, tentu dengan dukungan data yang disampaikan kepada kami juga akan kami follow up untuk kemudian kepada para pihak terkait, khususnya KPK juga, misal beberapa kasus IP4T, kasus DBS bodong yang sudah ditangani kejaksaan yang harus dipantau, termasuk kasus K2 tenaga honorer yang ke Badan Kepegawaian Nasional yang kita akan laporkan juga dengan beberapa temuan-temuan tadi. Ya. Prinsipnya ICW punya tanggung jawab untuk kemudian melanjutkan dari kasus yang sudah dilaporkan. Kasus per kasus di Kabupaten Blitar ini sudah lama sekali, gerakan daripada KRPK juga. Ini memang problem pemberantasan korupsi memang beragam dimensi untuk tuntasnya berapa kasus korupsi. Satu sisi kita apresiasi langkah yang dilakukan KRPK dengan jaringannya, mulai berani melaporkan kasus-kasus korupsi, karena itu hal yang terpenting dalam agenda pemberantasan korupsi. Masyarakat harus mulai berani untuk mengungkap dan melaporkan kasus. Nah, kedua persoalan lain juga sebenarnya di institusi penegakan hukum. Yang kita tahu juga ada beberapa persoalan-persoalan, misal soal mungkin intimidasi, ada kooptasi di situ, ada intervensi yang tidak menutup kemungkinan ketika kasus-kasus ini juga menyangkut petinggi daerah, tidak menutup kemungkinan ada intervensi semacam itu. Nah, kita harapkan aparat penegak hukum tetap mengedepankan azas prinsip-prinsip hukum dalam memproses kasus-kasus tersebut, walaupun yang diindikasikan terlibat adalah para pihak yang memang adalah yang diduga punya irisan dengan petinggi daerah. Satu hal, spirit apa yang bisa diberikan kepada masyarakat dalam hal ini? Gerakan anti korupsi tidak ada artinya tanpa dukungan rakyat. Dukungan rakyat adalah modal besar dalam memberantas korupsi. Ada beberapa hal yang sangat urgent ya, yang ingin kita sampaikan ke semua jajaran. Yang pada intinya adalah masyarakat Blitar Raya itu tetap mendorong adanya penegakan supremasi hukum terkait masalah korupsi. Karena apa? Jelas, korupsi yang ada di Blitar sungguh sangat memprihatinkan, dan patut diduga ini sudah melibatkan banyak ya oknum-oknum atau bahkan mungkin diamini melalui konspirasi-konspirasi. Tidak ada efek jelas sama sekali, karena jelas korupsi-korupsi yang lama ini juga tidak mampu dituntaskan secara tepat juga. Kewenangan KPK untuk melakukan supervisi ini harus kita maksimalkan. Artinya setelah kita diskusikan semuanya di sini, entah itu investasi bodong, entah itu korupsi bupati atau wali kota atau yang lainnya, ini dokumen langsung kita serahkan ICW dan diteruskan ke KPK. Dan kita minta agar KPK untuk melakukan supervisi atau pengawasan di tingkat bawah. Gitu.